Maka sekali lagi konektivitas antara timur dan barat ini sudah mulai terhubung dengan adanya feeder toll yang big bone-nya dibangun dengan tahapan-tahapan yang sangat jelas, mulai dari Lampung sampai ke Provinsi Aceh di kawasan timur Pulau Sumatera. Nah, feeder pertama yang dibangun itu dari kota Palembang ke Bengkulu. Ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, di mana titik nolnya mulai dari Bengkulu ke arah poros tengah Pulau Sumatera. Dan ini kami laporkan dengan Pak Wakil Menteri Dalam Negeri. Seksi pertama itu mulai dibangun pada tahun 2019. Ini saya kira menjadi sebuah evaluasi kita bersama bahwa pembangunan tol ini menjadi ruas tol tercepat, Pak, sepanjang pembangunan tol yang ada di Indonesia bahkan. Tahun 2019 Pak Wamen dimulai dibangun, 2021 akhir seksi pertama itu selesai 100%. Dan sekarang siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden mungkin bulan-bulan Agustus yang akan datang. Namun tahapan pembangunan itu tentu terus harus dilanjutkan karena posisinya itu menggantung berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan untuk sampai tembus ke kawasan poros tengah Pulau Sumatera. Andai ini tidak dilanjutkan, pembangunan ini menjadi tidak efektif dalam hal fungsi karena dia tidak ada titik ekonomi di ujung pembangunan seksi pertama. Maka mudah-mudahan sekali lagi konektivitas ini terus kita jalankan. Sampaikan adalah yang pertama, tetap persoalan jaringan tol Trans Sumatera, Pak Wamen. Memang hari ini yang belum nyambung itu di Palembang ke Jambi. Nah, ini memang masih belum ada keterbukaan antara pemerintah pusat terhadap rencana-rencana pembiayaannya. Kenapa kita mendesak kemarin ada sekitar 90 miliar lebih ganti rugi lahan yang akan segera dibayarkan, dan masyarakat sudah minta untuk segera dibayarkan. Nah, kita khawatir nanti Pak Wamen, karena ini menyangkut dengan masyarakat, ketika berubah pikirannya ini kita repot ngurusnya. Nah, saya mendorong kemarin agar Elman, Lembaga Aset Nasional, untuk segera menuntaskan masalah ini. Kalau awalnya alasannya adalah karena perusahaan belum dapat resmi penugasannya, yaitu Waskita Karya, masalah saya. Nah, hari ini sudah resmi bahwa Waskita Karya kembali dapat penugasan untuk meneruskan jalan tol tersebut. Nah, saya berharap memang agar persoalan ganti rugi lahan ini bisa diselesaikan, ataupun misalnya kalau memang ada sharing antara pusat dan daerah juga kami siap sebetulnya. Yang penting ada solusi gitu. Nah, kalau sampai hari ini Elman belum menyatakan apa persoalan yang sebenarnya terjadi sehingga ganti rugi lahan ini belum bisa dilakukan. Yang belum lagi kita bicara dari Betung ke Palembang, juga hadir Pak Wagub di sini. Nah, ini juga belum tuntas, Pak. Nah, kalau kita ingin 2023 nanti tahap 1-2 kita lanjutkan, maka perlu di tahun ini sudah clear semua masalah ganti rugi lahan itu, Pak Omen. Itu yang pertama. Saya tetap menitikberatkan bahwa JTTS itu jalan tol Sumatera, baik itu dari Betung ke Jambi, Jambi ke Rengat, tetap menjadi prioritas kami yang di forum ini kita harapkan juga. Karena ini penting, Pak. Karena sisi lain Riau juga Jambi juga hubungan-hubungan luar biasa, baik itu secara ekonomi ini penting. Pak Wamen, dalam kesempatan yang lalu kita juga rapat tentang tol. Kemudian waktu itu muncul juga ungkapan kalau ini harus selesai tahun 2024. Menurut hemat kami, membangun bangsa ini, membangun daerah ini, termasuk juga Sumatera ini, tidak bisa dibatasi oleh waktu tertentu dan masa jabatan kepala daerah tertentu gitu. Akan tetapi adalah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, menurut hemat kami, kenapa ini terjadi? Karena menurut hemat kami ini belum adanya perencanaan Sumatera dalam waktu yang panjang untuk ke depan. Maka dari itu usulan kami ya perlu adanya perencanaan pembangunan Pulau Sumatera ini secara terintegrasi ya untuk sehingga memang kita dalam membangun daerah ini membangun negara ini khususnya adalah Sumatera ini menurut kami ya tidak bisa dibatasi oleh waktu. Karena kemarin juga ketika bicara masalah tol ini harus selesai ini 2024. Kalau ini tidak bisa, ini kalau tidak selesai 2024 maka tidak dibangun.
Kan itu komunikasi-komunikasi yang disampaikan kepada kami. Ketika misalnya ada satu jalur yang kami mintakan dan kemudian sudah turun Kepala Bappenas pada waktu itu, Menteri Bappenas bersama dengan kami ke wilayah tersebut untuk membangun jalur dari Padang Solo. Yang itu ditargetkan ini harus selesai 2024. Sementara itu ada review desainnya. Dan baru mulai review desainnya tahun ini, mulai dibangun tahun 2023. Nah, maka itu kalau memang selesai tahun 2024 kami sangat senang sekali. Tapi dalam hal ini adalah bagaimana perencanaan pembangunan menurut kami pada suatu kawasan atau suatu daerah itu tidak cukup dengan hanya dibatasi oleh pada waktu tertentu, tapi adalah jangka panjang. Ada beberapa hal ini kami sampaikan kepada Pak Wamen. Bagaimana harapan tol Jambi, bagaimana harapan tol Sumatera Barat, bagaimana Riau Pak. Palembang Betung saja sudah 3 tahun ini Pak belum selesai Pak. Dengan jarak cuma berapa kilo, tidak sampai 20 kilo Pak. Maka sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya kira kenapa? Bagaimana akan datang ke Jambi tol tersebut, bagaimana yaitu akan datang yaitu untuk ke Sumatera Barat maupun Sumatera Utara maupun sampai ke daerah lain Pak. Nah ini harapan. Maka sebab itu kepada Pak Wamen, harapan kami supaya harapan-harapan dari teman-teman ini segera, ya kami mengharapkan selesaikan dulu Pak, yaitu tol Palembang Betung Pak. Ini harapan kami. Dan termasuk yaitu tol Palembang Bengkulu. Sekarang masih teramat baru yaitu yang dari Palembang Prabu Muli sudah selesai, stopnya di Prabu Muli Pak. Dan dari Bengkulu tadi sudah sampaikan stopnya di daerah hutan lindung Pak. Nah tentunya masih jauh harapan tersebut. Tahapan-tahapan dari tol yang disampaikan tadi, sebagaimana yang secara rinci dijelaskan oleh Pak Hari Tejet, ini menjadi penting. 1, 2, dan 3, tentu harapan kami adalah proses kepastian untuk penyelesaian, itu yang paling penting. Di mana kami berharap tidak hanya penyelesaian feeder, tapi juga kemudian backbone antar wilayah yang tentunya yang akan melingkupi seluruh provinsi Sumatera plus kabupaten kota yang punya potensi, sehingga potensi ekonomi atau bangkitan ekonomi wilayah ini bisa kita lakukan. Pertama terkait dengan kelanjutan pembangunan jalan tol. Karena ini perlu saya sampaikan, karena Aceh berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, di mana dari perbatasan Sumatera Utara ke Aceh ini ada sekitar 286 km lagi lahan yang belum dibebaskan, karena ini masih merupakan tanggung jawab berada di bawah pemerintah pusat atau Elman. Jadi oleh karenanya untuk kelanjutan konektivitas jalan tol se-Sumatera dari ujung Lampung sampai ke Aceh ini, saya rasa pemerintah perlu mengalokasikan kembali untuk kegiatan pembebasan lahan sepanjang lebih kurang 286 km supaya konektivitas jalan tol ini dapat terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa di Aceh juga terkenal dengan kawasan wisata yang sangat indah. Selain Pulau Reh Sabang, ada juga kawasan Pulau Banyak di Kabupaten Singkil. Oleh karenanya kami sangat mengharapkan adanya konektivitas juga pariwisata antara kawasan strategis nasional Danau Toba di Sumatera Utara dengan kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Singkil, karena sampai saat ini jalan penghubung antara kawasan strategis nasional Danau Toba hingga ke Singkil sangat memprihatinkan, yaitu mulai dari Baligi ke Dolok Masigol hingga ke Singkil ini sangat membutuhkan penanganan jalan, sehingga konektivitas pariwisata ini dapat kita wujudkan antara Sumatera Utara dengan Aceh.